Sambutan akan disampaikan oleh Dr. Andesila Satriana MSI selaku Ketua TPUKSM Kabupaten Banjarnegara. Kepada Dr. Andesila Satriana MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, wabil khusus para narasumber dari Kemenag Bapak Haji Muslim, dari Jendikbora Bapak Suwandi SPD MSI, Pak Wadi ya, kalau ketemu ini Pak Andono, Haji Andono, si Andono, Haji Bar, masih gini. Doanya masih makbul gitu. Dr. Sulis, Bapak Ibu semua, Pak Camat yang hadir secara pribadi, tim pembina UKS madrasah di tingkat kecamatan, Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas, semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi nyuwun pangapunten Bapak Ibu, pagi ini kami izin untuk menyampaikan sambutan Bapak Sekda Kabupaten Banjarnegara pada rakor TPUKS Madrasah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024. Kebetulan ya sekitar setengah jam yang lalu beliau memintakan untuk kami mewakili karena beliau sudah banyak kegiatan juga. Pas kebetulan yang diperintahkan saya ya ketuanya ya. Apa sanggahnya ini? Izin menyampaikan atau membacakan sambutan Bapak Sekda. Yang pertama dan utama, mari senantiasa kita selalu memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa silaturahim, bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Tim pembina harus sehat, harus kuat ya. Maksud tim pembina sakit-sakitan ya. Harus dijaga kesehatannya, banyak berolahraga. Salam dan sholawat mari kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di hari nanti, akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan anak dan remaja yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Semua ini diharapkan dapat mewujudkan hidup dan tumbuh kembang yang baik sesuai dengan harkat dan martabat yang menjadi landasan siklus kehidupan anak manusia. Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif itu antara 15 sampai 64 tahun. Saya kira kita semua masih produktif semua ya. Akan lebih besar dibanding dengan usia non produktif 65 tahun ke atas, dengan proporsi lebih dari 60% dari jumlah total penduduk Indonesia. Momentum tersebut tentu saja harus dihadapi dengan perencanaan yang matang, yang baik, yang sempurna dan paripurna.
Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia berusia produktif yang melimpah. Apalagi pada tahun 2030 terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Development Goals. Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas. Dari sini kita semua memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita sehat, berpendidikan dan produktif. Jangan sampai suatu saat nanti kita disalahkan oleh generasi penerus kita. Sebagai orang tua, pemimpin bangsa yang tidak bertanggung jawab dalam proses menciptakan, mengawal generasi yang unggul dan berkualitas. Jadi jangan sampai kita ketusan begitu. Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, maka dari itu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan. Berdasarkan amanat peraturan bersama 4 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri nomor 6/10/Romawi/2014 nomor 73 tahun 2014, nomor 41 tahun 2014 dan nomor 81 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah madrasah, maka menjadi kewajiban bersama dalam melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan UKS madrasah di daerah dalam ini di Kabupaten Banjarnegara. Usaha kesehatan sekolah madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. UKS madrasah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan harmonis bagi peserta didik. Salah satu kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS madrasah adalah dengan melaksanakan gerakan sekolah atau madrasah sehat sebagai wujud konkret dari pelaksanaan kreasi UKS dan manajemen UKS di setiap jenjang pendidikan. Hadirin yang berbahagia, kesehatan anak sekolah dan remaja saat ini menentukan derajat kesehatan generasi bangsa di masa depan. Kita perlu mempersiapkan agar mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya melalui pendidikan kesehatan agar mereka mampu menghindari diri dari permasalahan yang berdampak buruk terhadap kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Permasalahan yang dihadapi oleh anak usia sekolah dan remaja ternyata cukup kompleks. Banyak penyakit serius akibat perilaku yang dimulai sejak masa remaja, misalnya anak-anak kecil, anak yang usia sekolah,
suka pada merokok, penyakit menular seksual lainnya, kurang gizi atau stunting, kurang olahraga dan sebagainya. Ketersediaan akan akses terhadap informasi yang baik dan akurat serta pengetahuan untuk memenuhi keinginan anak usia sekolah dan remaja akan mempengaruhi keterampilan mereka dalam mengambil keputusan untuk berperilaku hidup sehat. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan yang sangat cepat. Gizi remaja merupakan cerminan masalah gizi pada usia dini dan banyak remaja memasuki tahap perkembangan yang penting ini dalam kondisi menderita stunting. Angka kita masih cukup di angka 17,9, itu yang hasil survei. Yang 17,6 yang hasil penilaian BPGM ya. Tentu berbagai keterbatasan yang menyebabkan anak-anak menderita stunting, anemia maupun berbagai kekurangan zat gizi mikro lainnya, ini tentu harus menjadi perhatian kita. Pada saat yang sama banyak ditemukan mereka yang mengalami kelebihan berat badan, obesitas, ciri-ciri juga obesitas. Semua intervensi pada remaja sering dikatakan sebagai intervensi yang memiliki 3 manfaat sekaligus. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh remaja tersebut pada saat sekarang ini maupun saat mereka ketika besar dan dewasa mempunyai keturunan. Pendidikan yang berkualitas tentu akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, terampil, dan berbudi pekerti yang luhur, tetapi yang kita harapkan adalah juga sehat dan tangguh secara jasmani dan rohani. Diperlukan segala upaya untuk membentuk generasi yang sehat, terutama ketika generasi kita memasuki fase remaja. Ketika generasi ini memasuki usia pendidikan menengah, dan tentu kalau kita bicara kesehatan, pasti ketika sudah di dalam kandungan ini harus sudah kita perhatikan. Dalam siklus kehidupan, kesehatan dan gizi di masa remaja merupakan salah satu fase penting dalam membentuk status kesehatan dan gizi di fase-fase berikutnya. Jadi tahapan-tahapan atau fase-fase ini harus dijaga betul agar anak dan remaja ini mempunyai kesehatan yang prima. Hadirin yang berbahagia, satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 12 September 2004 yang akan datang, sebagaimana tadi juga sudah dilaporkan oleh Bu Dokter, bahwa akan dilaksanakan gerakan aksi bergizi serentak secara nasional yang dilaksanakan di seluruh tingkat satuan pendidikan. Kami berharap hal tersebut dapat diagendakan sebagai pembiasaan yang mendukung kesehatan peserta didik dan penerapan perilaku sehat baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Gerakan aksi bergizi serentak nasional mengajak peserta didik untuk melaksanakan aktivitas fisik berupa senam bersama, sarapan bersama dengan menu gizi seimbang, minum tablet tambah darah bagi remaja putri, edukasi gizi kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, forum ini merupakan forum yang teramat baik dalam rangka berbagi informasi, literasi, berbagi peran dalam mewujudkan anak didik yang sehat dan tangguh, berpendidikan tinggi, berperilaku sehat, dan bermoral baik. Mari kita bersama memakan forum yang baik ini dengan memberikan
peran tugas bagi tim pembina UKS secara optimal. Selamat mengikuti rapat koordinasi tim pembina UKS pada hari ini, dan selanjutnya saya juga ingin menambahkan, karena saya itu didaulat sebagai ketua, ya bismillah ya. Tidak ada kata lain yang lebih baik selain bismillah. Kaitannya dengan ini tadi saya juga ingin menyampaikan, kebetulan ini linear dengan program yang akan kita laksanakan bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, dan Banjarnegara ini akan kita lakukan atau kita akan bersama-sama mewujudkan kabupaten kota sehat. Salah satu tatanan kabupaten sehat itu adalah tatanan pada setiap jenjang pendidikan. Nah, ini kesempatan yang sangat baik. Jadi di semua jenjang pendidikan, jalur pendidikan nanti akan bersinggungan dengan kabupaten sehat. Oleh karena itu, ketika saya mendengar Bu Dr. Soleh menyampaikan tidak punya kit UKS di Banjarnegara, saya prihatin ini. Katanya sering dicoreti. Mbak Beda ada nggak ini? Mbak Beda ada BPKAD? Nggak ada hadir. Berarti kewajiban saya nyun sewu. Sekarang ini asisten itu dilibatkan dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Jadi saya harus menyuarakan agar di 2025 nanti punya kits UKS ya. Jumlahnya berapa Bu yang diminta? Minimal berapa? 35 masing-masing? Masing-masing satu. Masing-masing 2. Ya 70 ya. Mahal nggak itu Bu? Nggak sampai bilang kita satu. Oh. Kecil. Kalau nanti saya dibuatkan oret-oretnya, dibuatkan oret-oretnya. Langsung. Kayak gitu. Saya kan bismillah tadi. Iya. Bismillah mau menyampaikan kepada beliau Pak Sekda, karena ini sebuah keprihatinan. Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan, menjamin hak pada anak-anak dan remaja agar bisa tetap sehat, ya, pertumbuhannya bagus. Kalau kita nggak punya kits UKS itu, coba dari mana kita bisa menghitung atau memeriksa kesehatan mereka? Jadi yang diurus itu jangan yang tua-tua aja, atau yang anak-anak juga harus kita urusi. Karena setiap manusia yang hidup itu baik masih dari dalam kandungan, lahir, bayi sampai tua punya hak. Ya, saatnya sekarang Bapak Ibu kita semua selaku tim pembina UKS, bagaimana kita bersama-sama berusaha untuk memberikan jaminan bahwa hak mereka terpenuhi. Setuju atau setuju? Setuju. Kalau setuju, sepakat, nanti bismillah saya akan menyampaikan kepada tim anggaran. Ini harus masuk di 2025 Ibu, ya, harus masuk di 2005. Terus 24 juga mungkin, ya. Main. 1 juta. Ya. 100 juta. Oke, tapi harus diusulkan di tempat jenengan ya, di kakak ya. Diusulkan nanti di anggaran 2005 untuk pembelian Kit. UKS kit atau apa? Ya. Ya, silakan itu apa namanya, ya. Terus biasanya UKS itu kan lomba-lomba ya. Ya. Ini yang Kita kemarin ke provinsi mengirimkan dapat juara nggak? Nggak sampai provinsi. Oh sama. Ini kan semua jenjang pendidikan ya. Berarti ada SMA juga. yang
sekarang SD SMP. Ini jadi SMP ya? Oh. Oh dia. Nah, saya beri informasi kemarin sampai provinsi kita dapat juara nggak Pak? Ya. Kepala sehat. Oke lah. Kalau lomba tingkat SM sampai tingkat kabupaten dulu kita prestasi ini ya Pak ya. Nah kita itu kalau tingkat provinsi jadi ada pembandingnya. Ya Kabupaten Banjarnegara kalau dibandingkan UKS-nya dengan kabupaten lain seperti apa itu baru kelihatan. Ya. UKS kita itu di bawah, di tengah atau di atas. Tapi kalau di tingkat kabupaten nggak ada pembandingnya, rasanya kita itu sudah bagus UKS-nya. Tetapi ini ternyata enggak tuh. Ya. Karena kita dari standar untuk alat-alatnya sebagai pelayanan minimal SPM untuk anak-anak yang untuk remaja anak sekolah nggak punya gitu. Nah, mudah-mudahan ya kalaupun tidak, tapi sering nggak ya kita ikut lomba tingkat provinsi yang SD SMP atau madrasah? Yang ada itu sekolah sehat, Pak. Sekolah sehat ya? Sekolah sehat. Jadi lomba-lomba UKS itu, oh gitu. Oke lah. Jadi kembali saya sampaikan tadi, saya menggarisbawahi minta tolong kepada Bapak Ibu semua tim pembina UKS di sekolah dan madrasah, karena apa yang kita lakukan selama ini akan menjadi bola besar kita ketika kita akan mewujudkan kabupaten sehat, kabupaten Banjarnegara sehat. Ya. Salah satu tatanannya adalah di panjenengan semua. Mudah-mudahan ini sudah menjadi awal yang baik, ya. Sudah ada dasarnya, sehingga nanti tinggal kita evaluasi mana yang belum sesuai dengan tatanan sehat. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir atas atensinya, kehadirannya. Saya tidak bisa memberikan ya apa-apa. Kalau mungkin nanti ada honorer dari Bu Sulis, terima saja. Saya hanya bisa menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya. Matur nuwun. Jika ada kekurangan itu dari saya, jika ada kesempurnaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira beliau berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.